Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Radina billahi rabba bil islami dina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna rahmah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil hasyr. Salaman wa tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, MT Oratul Hikmah yang selalu semangat dalam belajar dan berupaya memahami risalah ad-din al-Islam. Jadi sedikit perkenalan Koh ya. Ini MT awalnya dari wali murid ya. Di Harapan Mulia ngumpul-ngumpul, yuk bikin ngaji aja awalnya. Setelah ngaji, akhirnya yuk bikin kajian. Waktu itu bedah fikih Bulughul Maram. Akhirnya lama-lama berkembang, bertambah. Ini sebelum corona, jauh sebelum corona. Ya, kemudian 2017 ya, jadi sudah cukup usia. Cuma namanya baru dikasih baru. Ya, baru kasih nama tuh karena sebelumnya sesuai dengan tema kajiannya. Kalau misalnya Bulughul Maram berarti MT Bulughul Maram. Minhajul Muslim, MT Minhajul Muslim itu namanya. Ya, tapi alhamdulillah tetap eksis bertahan istiqomah ya. Dengan sampai kemudian anak-anaknya udah lulus, sudah bahkan sudah ada yang mondok di luar sana, tetap ini eksis. Sehingga hari ini alhamdulillah bertambah ibu-ibunya yang tadinya hanya sebatas wilayah Denpasar sampai sekarang ke Kuta bahkan sampai yang ke ini Tanah Lot, Munggu itu Tanah Lot. Tabanan sekarang. Oh, ada yang Ubud juga nih, Masya Allah. Ubud ya, itu luar biasa. Jadi, oh iya Jimbaran. Nusa Dua. Tuh. Jadi luar biasa. Jadi semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan selalu diberikan keistiqomahan dan juga tentu kekuatan kesehatan sehingga bisa selalu menyempatkan diri, meluangkan waktu untuk istiqomah dalam belajar untuk ilmu. Dan tempatnya tidak hanya di sini, kadang-kadang kita muter, kadang-kadang di Denpasar atau kemana lah yang kira-kira, atau ke daerah Canggu di situ ya kadang-kadang. Ya karena emang dalam rangka untuk kemudian saling mengunjungi dan mempererat juga hubungan silaturahim. Ini ada beberapa yang belum datang, nanti mudah-mudahan bisa hadir juga. Oh ya. Kemudian si Sapna sama suaminya juga lagi kena, tapi dia lagi ngantar ke rumah sakit di Sanur, nanti setelah itu dia. Oh ya, bersyukur tuan rumah suaminya nggak apa-apa, jadi bisa kita adakan di sini. Baik. Insya Allah tema kita hari ini bersama Koh Dondi yaitu tentang setenang-tenangnya iman ya. Jadi kita selalu tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah anugerahkan kepada kita iman yang tidak hanya sebatas yang kita akui tapi betul-betul kita bisa buktikan. Dan iman kita insya Allah adalah iman yang seperti Allah gambarkan di dalam Al-Quran, yaitu surat Ibrahim ayat 24 Allah nyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabit faruha fis sama tu'ti ukulaha kullahin min rabbiha, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat satu perumpamaan kalimatan thayyibah, kalimat yang baik, kalimat yang teguh, kalimat yang kokoh. Seperti apa kalimat itu? Kasyajaratin thayyibah, dia seperti pohon yang kokoh, pohon yang teguh.
Kenapa pohon itu bisa teguh? Karena asluha tabit, karena akar pohon itu menghunjam masuk ke dalam tanah. Jadi iman seperti itu kata Allah. Dia tidak sekedar di mulut diakui, tapi dia masuk menghunjam ke dalam hati. Sehingga pohon yang tadi akarnya sudah masuk ke dalam tanah, kata Allah, wa far'uha fis sama, maka dia akan menjulang dahannya, rantingnya, daunnya, cabang-cabangnya ke atas langit. Sehingga kemudian menjadikan orang kagum melihatnya. Wah, pohonnya indah, besar, kokoh. Dan tidak berhenti di situ kata Allah. Tu'ti ukulaha kullahin bin rabbiha. Bahkan pohon tadi kata Allah, dia menghasilkan buah sepanjang musim dengan izin Allah. Maknanya orang yang beriman adalah orang yang menunjukkan bukti imannya itu dengan aktivitas perbuatan yang mengagumkan orang ketika mereka berada di dekatnya. Dan mereka tidak hanya sekedar kagum karena melihat memandang keindahan iman dari akhlaknya, tapi ternyata bisa memetik buah dari setiap ucapannya yang menjadi nasihat, dari setiap perbuatannya yang menjadi contoh dan teladan. Ini orang beriman. Maka yang iman seperti inilah menjadikan kemudian orang tadi bisa mendapatkan dan merasakan ketenangan yang betul-betul luar biasa dalam dirinya. Jadi orang beriman adalah orang yang selalu tenang jiwanya, tentram hatinya. Kenapa? Karena dia selalu terkait hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di pagi hari ini insya Allah kita akan dengar dari Koh Dondi tentang jabaran daripada setenang-tenangnya iman tadi. Ya, tentu ini berkaitan dengan beliau ya, karena beliau kembali kepada Islam, kemudian menemukan iman yang sejati, dan itu menjadikan kemudian beliau bisa hidup yang bahkan mungkin lebih tenang daripada kita gitu ya. Kenapa lebih tenang? Karena lebih banyak paham. Kan kenapa sih kita ini selalu merasa sering galau? Karena kita banyak nggak ngertinya, banyak nggak paham ya, sehingga kadang-kadang bingung gitu kan. Nah, semakin kita banyak memahami dan mengerti, insya Allah semakin kita tenang. Ya seperti yang Rasul sampaikan dalam hadis Muslim misalnya, Rasul mengatakan ini, majtama qaumun fi baitin buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah ya berkumpul orang-orang itu di salah satu rumah dari Allah SWT, rumah Allah SWT, lalu mereka membaca kitab Allah di dalamnya, lalu mereka saling mempelajarinya, melainkan Allah pasti akan turunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Jadi kalau orang belajar, lalu orang kemudian memahami apa yang dia pelajari, maka yang timbul di dalam dadanya adalah ketenangan. Jadi semakin banyak kita ngerti, semakin kita tenang. Dan insya Allah beliau banyak memahami ya, karena belajarnya luar biasa nih. Maka dalam dada beliau senantiasa menjadikan iman yang mendatangkan ketenangan. Maka kita mohon ya kepada Koh Dondi untuk kemudian memberikan mungkin semacam masukan, saran, bahkan trik bagaimana sih supaya kita juga bisa merasakan dan mendapatkan keimanan yang menjadikan kita merasakan ketenangan dalam kehidupan kita. Baik, kita langsung undang ya kepada Koh Dondi Tan, tafadhol masykuran. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih banyak saya bisa berkumpul dengan ibu-ibu di sini, Masya Allah. Juga Ustadz Agus Salim dan tim ya dari Lasnas Dewan Dakwah. Saya sangat senang bisa menjalankan safari dakwah di Bali beberapa hari ini. Masya Allah, sebenarnya pengen ya extend gitu, nambah gitu kan. Karena belum ke pantai, belum ini itu.
Belum hilang. Tadi nggak bawa baju renang? Ada kolam renang. Ada yang semalam apa namanya nyinggung-nyinggung juga belum thrifting katanya gitu. Tapi tugas sudah menanti, kita harus pulang hari ini ke Jakarta. Jadi insya Allah lusa saya dan Ustadz Agus Salim malah mau ke Morowali ya. Jadi mohon doanya juga dari ibu-ibu, mudah-mudahan semua dimudahkan di sana ya. Nah, berkaitan dengan iman nih, saya sharing dulu boleh ya, Bu ya. Semalam saya terima tamu di villa, Masya Allah. Finally. datang lagi sampai jam 3 pagi dan tetap murtad, tetap murtad. Jadi Kekeh pokoknya. kepada orang tuanya dia nggak ngaku bahwa dia sudah dibaptis. Kepada saya dia ngaku sudah dibaptis. Jadi orang tuanya semalam memang sangat kecewa karena dia seperti berpura-pura di dalam rumah, tapi ternyata dia sudah murtad. Akhirnya saya bicara sama anak itu bukan berarti saya ingin melarang dia beriman kepada sesuatu yang lain, tetapi saya ingin membuktikan bahwa yang kamu imani sekarang itu tidak sesuai dengan kitab kamu. Itu cuma begitu aja, ya dalam rangka ini kan karena dia sudah bawa-bawa Komnas HAM, sudah bawa-bawa KPAI dan segala macam. Ya sudah, saya hanya ingin memberikan informasi kepada orang tua kamu bahwa anak bapak ibu tuh murtad karena apa. Kalau karena kitabnya dan tahu kitabnya, saya akan jelaskan terus terang pada bapak kamu ya berarti dia benar gitu. Tapi ternyata dari awal pembicaraan, seperti yang sudah-sudah, saya ajak dia bicara empat mata, karena dia bicaranya tidak mau ada orang tuanya. Jadi orang tuanya nunggu di luar. Orang tuanya nunggu di luar. Jadi karena saya menguasai kitab dia, yang saya tanya pertama kali itu, kamu ini sekarang sudah murtad, sudah dibaptis, kamu ngakunya pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Begitu yakinnya, begitu mantapnya dia bilang, saya pengikut Yesus. Ya, oke, sekarang kita bahas ya ayat-ayat di dalam kitab kamu ya. Buka satu, nggak sampai setengah jam lah. Baru dia bilang, sekarang saya tanya lagi, kamu pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Baru ngaku dia, iya saya pengikut Paulus. Katanya. Saya bilang begini, kamu mengikut Paulus itu hak kamu loh, saya bilang. Tapi jangan ngaku-ngaku kamu pengikut Yesus. Kalau kamu bilang pengikut Yesus tapi tidak sesuai dengan apa yang di kitab kamu, berarti kamu tidak tahu kitab kamu. Ya, akhirnya semua sudah saya buktikan di depan dia. Kitab juga sudah saya kasih lihat ke dia. Ini bukti bahwa kitab kamu separohnya ngambil kitab orang. Perubahannya apa? Saya udah keluarin semua. Saya suruh dia baca sendiri. Anak itu pintar bahasa Inggris. Saya suruh baca yang bahasa Inggris, terjemahan dari kitab orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen. Dia sudah buktikan, tapi dia tetap memang mau ke agama Katolik. Ya sudah, kita nggak bisa paksa. La ikraha fiddin. Di dalam Islam tidak ada paksaan. Ya. Cuman saya bilang, kamu kalau ditanya orang tua, kenapa kamu masuk Katolik, jangan bilang kamu mau jadi pengikut Yesus ya, saya bilang gitu. Oke, kata gitu. Dan ternyata setelah ditelusurin lebih dalam, anak itu masuk agama Katolik hanya karena mimpi. Jadi maksud saya, kalau mimpi itu kan boleh dikatakan apa ya? Kalau ada kasta tuh mimpi tuh kasta paling rendah gitu lah. Kenapa dia yang mimpi kita harus percaya gitu? Sampai dia mengaku dia mimpi bertemu Rasulullah. Saya bilang entar dulu nih. Kalau orang benar-benar mimpi bertemu Rasulullah, orang itu akhlaknya akan berubah 180 derajat. Dan kalau dia tahu agama, dia tidak akan cerita dia mimpi bertemu Rasulullah. Betul? Kalau dia berkoar-koar mimpi ketemu Rasulullah, nah hati-hati aja saya bilang. Ceritakan mimpinya ke saya bilang. Setelah dia mimpi, bagaimana kamu yakin itu Rasulullah? Kalau yang kamu lihat itu mayit dibungkus kain kafan. Berarti ketika kamu bilang itu Rasulullah kan itu asumsi kamu aja. Itu. Jadi ini pelajaran pentingnya. Saya juga prihatin semalam. Saya juga kasihan melihat orang tuanya, terutama ibunya. Sangat-sangat bisa dimaklumi ibunya. Karena ibunya sendiri juga memang dia juga mendapat kayak semacam tekanan gitu dari orang tua ibunya.
Karena orang tua ibunya sudah melihat gerak-gerik cucunya ini mencurigakan gitu. Ya. Saya hanya bisa berpesan kepada orang tuanya bahwa Bapak Ibu tolong bersabar. Yang penting Bapak Ibu sudah berusaha, sudah menasehati, sudah mengajak anaknya kembali. Kalau dihitung-hitung itu sudah lebih dari setahun usaha Bapak Ibunya, ya. Jadi anggap saja semalam kalau misalnya usaha Bapak Ibu sudah maksimal, ya sudah, Ibu relakan aja, lepaskan saja. Dan Bapak Ibu tidak punya tanggung jawab lagi untuk menghidupi dia, ngasih makan gitu istilahnya. Kalau ngasih makannya dalam rangka masih mau mengajak kembali, masih boleh. Tapi kalau ngasih makannya hanya untuk dia hidup, itu malah sudah tidak boleh. Dalam Islam malah begitu. Jadi, ibaratnya masih lebih mulia ikut memakamkan tetangga kita yang Nasrani daripada membandingkan jenazah keluarga kita yang murtad. Di dalam Islam gitu hukumnya ya. Memang berat, tapi resikonya juga ke kita gitu. Kalau kita malah mengurusi keluarga kita yang murtad, bisa-bisa malah keluarga kita yang murtad itu yang ikut membawa kita ke neraka gitu ya. Ya ini hanya sebuah sharing supaya ibu-ibu mungkin di sini juga ada warning lah gitu. Bisa terjadi di keluarga siapa saja ya. Jadi makanya ibu-ibu seperti tadi juga pesan dari Ustadz Agus Salim bahwa kita harus tetap menjaga keimanan kita, dimulai dari diri sendiri, dimulai dari keluarga yang paling kecil, sehingga jangan sampai ada anggota keluarga kita yang murtad. Hal-hal yang bisa menjadikan orang-orang murtad itu sangat-sangat banyak. Kalau kita melihat dari sisi ibadahnya saja, memang ya dari kalangan mereka ibadahnya itu jauh lebih menarik daripada ibadahnya orang Islam. Banyak orang keluar dari Islam karena apa? Karena sebenarnya malas sholat gitu. Sebenarnya itu aja malas sholat. Cuman dia bikin alasan ini itu supaya kelihatan mungkin lebih keren gitu lah. Tapi sebenarnya cuma malas sholat. Nah, kita ibu-ibu, kita yang harus lebih banyak bertadabur, kita berpikir, kita memikirkan kenapa kok kita disuruh sholat, kenapa kok kita disuruh zakat, kenapa kok kita disuruh puasa, gitu ya. Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengutus nabi-nabinya, dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, semua syariatnya kurang lebih sama, walaupun hukum atau syariat yang diturunkan hanya ketika diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kepada Nabi Daud alaihissalam, kepada Nabi Isa alaihissalam, tapi kurang lebih walaupun dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam itu kurang lebih sama. Sholatnya ada, puasanya ada, dan segala macam. Jadi maksud saya, yang kita ikuti sekarang adalah sunnah Nabi dengan Qur'annya, tapi tidak mungkin Quran dan sunnah Nabi itu bertentangan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Nabi-Nabi sebelumnya. Itu saja yang kita lakukan, insya Allah kita di jalan yang benar, tinggal kita mengikuti dengan hati yang ikhlas, supaya apa? Supaya tidak ada pemberat kita nanti di hari akhir. Itu saja ya, jadi sharing ini maksud saya juga bisa menguatkan kita semua. Kalau dari sisi saya akhirnya bisa membedakan yang namanya iman dan akal. Kalau di Kristen atau Katolik, mereka iman dulu, akalnya belakangan. Tapi kalau di Islam, kita harus akal dulu, baru iman. Imannya boleh nggak belakangan? Boleh. Kenapa? Karena kita diberi akal dan pikiran. Kalau kita nggak diberi akal dan pikiran, dan kita tidak diberi kehendak bebas, seperti malaikat, nggak ada jalan lain. Malaikat hidupnya hanya berzikir. Tapi karena kita diberikan kehendak bebas, kita diberi akal, kita yang diminta untuk memakai akal kita sebelum kita beriman. Ya, dulu ketika saya mulai mempelajari Islam, karena saya lama di agama Kristen dan biasa menggunakan iman saja tanpa akal, itu cukup berat ya, cukup berat untuk merubah, untuk menggeser akalnya ke depan, imannya ke belakang gitu. Kalau dulu saya imannya selalu di depan. Ini untuk bertukar tempat ini agak susah. Tapi akhirnya ketika kita akhirnya mau menggunakan akal kita, mau mengedepankan akal kita,
Ya, dengan resiko ketika bertukar ini seolah-olah kita seperti orang tidak percaya Tuhan gitu. Ya, ketika sedang bertukar. Tapi ketika sudah ke depan, masuk akal, akalnya bisa sejalan dengan iman, baru imannya ini nanti akan menguatkan akal kita. Itu yang terjadi dengan saya ya. Terutama ketika kita mempelajari Quran, belajar Quran, dan mencoba memahami global konteks dari Quran. Jadi kalau kita baca Quran dari awal sampai akhir, mungkin kelihatannya ceritanya seperti roller coaster gitu. Ya, naik turun seolah-olah kita kayak di bagaimana gitu tiba-tiba. Tapi kalau kita baca secara global konteksnya, sebenarnya singkatnya kita tuh hanya disuruh hidup di dunia dan diberi buku panduan. Seperti itu aja. Seolah-olah seperti kita beli produk, dikasih buku owner's manual book gitu. Kita disuruh baca dulu, baru kita memakai barang itu. Kalau kita tidak baca, ketika kita menggunakan produk itu, ada kemungkinan produk itu bisa salah pakai dan bisa rusak. Gitu. Tetapi kita ketika mempelajari buku panduan itu, kita tahu cara menggunakan yang benar, bagaimana kondisi menggunakan yang benar, bagaimana urutan penggunaannya. Nah, insya Allah berarti produk yang kita pakai akan awet gitu ya. Kira-kira begitu. Sama seperti yang saya katakan semalam, bahwa Quran itu menjadi GPS kita. Artinya GPS kita, Quran bisa menjadi petunjuk jalan supaya kita bisa pulang ke rumah yang benar. Gitu. Rumah yang benar ini apa? Sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam Quran. Belok kanan, kita ikut belok kanan. Belok kiri, kita ikut belok kiri, dan sebagainya. Dan ada satu hal yang sebenarnya mungkin kita sering jalankan, cuman kita tidak mendapatkan analogi ya. Kita pasti sering mendengar kata bertakwa. Yang namanya bertakwa itu kan arti literalnya kita menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Saya ingin memberikan analogi ketika saya baru-baru belajar bertakwa, itu seperti ini. Anggap saja kita berada di sebuah jalan, kita jalan di jalan itu, tapi di jalan itu ada jalan yang mulus, ada lubang, ada gangguan gitu, hambatan atau rintangan. Bertakwa itu seperti kita jalan di jalan itu, kita milih jalan yang mulus gitu. Jangan sampai kita sampai terperosok di dalam lubang, jangan sampai kita jalan di situ malah kita jadi luka gitu misalnya. Seperti itu takwa. Jadi memang tidak bisa kalau satu jalan mulus semua itu pasti enak ya. Tapi kalau tidak ada hambatan rintangan, bagaimana kita tahu itu adalah bahaya buat kita. Anak yang 7 tahun tidak tahu, mungkin dia hajar aja lubang itu, kecelakaan bisa celaka. Tapi karena kita sudah tahu, kita dewasa, kita bisa memperhatikan kalau masuk ke sini celaka, kalau kena ini bisa luka dan sebagainya. Jalan seperti itu atau takwa itu yang bisa membawa kita selamat di dunia juga selamat di akhirat. Kira-kira gitu ya. Ya. Baik, itu sama persis seperti yang ditanyakan oleh Ubay bin Ka'ab kepada Umar bin Khattab. Ubay tanya gini, wahai Umar, bisa nggak jabarkan kepada saya tentang mana takwa yang paling gampang dipahami? Umar balik tanya, kamu pernah nggak lewat satu jalan, kata Umar, yang dari sini sampai di ujung jalan tuh penuh dengan macam-macam tuh benda-benda tajam, duri segala macam. Kata Ubay, pernah. Lalu bagaimana cara kamu supaya bisa lewat jalan tadi sampai di ujung kamu selamat? Tidak kena duri tadi. Kata Ubay gini, saya akan melangkahkan kaki saya dengan hati-hati, dengan teliti dan waspada, sehingga jangan sampai kaki saya menginjak. Kalaupun mungkin menginjak hanya ya namanya manusia gitu, kena sedikit, tapi saya bisa selamat di ujung. Kata Umar, itulah takwa. Betul. Jadi kalau kita hati-hati melangkah dalam perjalanan kehidupan kita, hal yang haram, yang subhat, yang makruh kita hindari, maka insya Allah kita di ujung akan selamat. Itu kata Umar. Kalau yang masih makruh masih boleh ya? Masih nawar. Nah, makruhnya mungkin perlu dijelaskan itu kan. Kalau makruhnya anak sekolah, kalau ditinggalkan katanya dapat pahala gitu ya. Iya, kalau dikerjakan nggak apa-apa. Kalau kita pahami arti makruhnya, artinya dibenci oleh Allah. Skip. Itu. Nah itu yang kita inginkan. Jadi mudah-mudahan ide apa yang kita laksanakan dalam kehidupan kita itu tentu secara kapasitas tadi beliau mengatakan, berarti kan kita harus memahami dulu nih. Ya, kalau sudah kita memahami, maka
akan tumbuhlah kemudian keyakinan dalam diri kita. Nah, itulah iman. Allah pun begitu sebenarnya. Kalau kita perhatikan ketika Allah menurunkan wahyu kepada Rasul Muhammad SAW, Allah tidak langsung tiba-tiba mengatakan, misalnya, sembahlah aku, enggak. Dia perkenalkan dirinya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, baca tuh, amati tuh, cermati tuh ciptaan Allah. Sehingga bisa mengenal Allah, gitu kan. Kalau sudah kenal Allah, baru perintahkan kemudian ubudullah, sembahlah Allah. Itu yang Allah perintahkan. Jadi prinsipnya mengenali, memahami, baru tumbuh keyakinan. Nah, itu iman. Nah, iman ternyata itu sesuatu yang betul-betul akan menjadikan kehidupan itu sekali lagi dalam tidak sekedar kesenangan, tapi ketenangan. Dan ternyata sumber kebahagiaan itu bukan pada kesenangan semata-mata. Banyak nih kok ada orang yang punya rumah gede gitu kan, kayak baby ini rumahnya gede banget gitu kan, ada kolam renangnya segala macam gitu. Tapi banyak orang yang rumahnya besar, dia tidak merasa tenang di rumahnya. Ya. Kenapa? Karena tadi mungkin ada sesuatu yang kurang dalam dirinya. Gelisah, resah itu yang dipenuhi dalam kehidupannya. Tapi ada orang yang rumahnya sederhana banget ya. Mungkin tipenya RSSSSS gitu ya. L4 lu lagi gitu kan. Kesana ketemu dia, kesana ketemu lu lagi gitu. Saking kecil rumahnya. Tapi dia merasa tenang. Itu yang mungkin disebut dengan baiti jannati itu kan. Itu. Nah, itu yang kita cari itu adalah ketenangan dalam kehidupan kita. Yang ketenangan tadi itu akan bisa membawa kepada kebahagiaan. Allah bilang nih dalam surat Al-Mu'minun ayat keempat. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim, kata Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang menurunkan as-sakinah, ketenangan dalam hati orang-orang yang beriman. Supaya apa? Supaya imannya bertambah, terus bertambah sampai kepada puncak yang paling tinggi, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi gini kok. Kita insya Allah dalam kehidupan kan sudah mengejar dunia nih. Ya insya Allah sudah, apalagi usia-usia ini ya sudah, katakanlah sudah punya harta, bahkan mungkin sudah punya tahta, kedudukan, atau bahkan mungkin sudah punya ketenaran gitu. Tapi mungkin itu tadi, tenangnya belum nih kok. Nah, mungkin sudah beriman, tapi kadang-kadang ya tadi, apa ya, mungkin imannya ini masih iman yang sebatas kepada iman yang belum sampai kepada iman yang betul-betul seperti pohon yang Allah bilang tadi tuh di surat Al-Ibrahim ayat keempat. Nah, ini mungkin antum bisa kasih tip dan triknya nih buat ini, apa namanya, buat kita semua nih kok, supaya kita nih betul-betul jadi orang yang beriman yang betul-betul lapang dada, tenang gitu dan bahagia. Saya ingin memberikan analogi yang simpel lah ya, contoh lah ya. Kita kalau melihat produk ini kita tahulah mereknya apa, ya kan? Terus sampai ke tangan kita, ini kan melalui sebuah proses yang panjang. Terus akhirnya kita tahu bahwa produk ini nih buatan PT apa gitu kan maksudnya? Ditulis di sini nih, produksi PT apa gitu loh. Setelah produk ini sampai ke tangan kita sudah bisa nikmatin. Kita lihat nggak PT pembuatnya ini? Pernah lihat nggak? Nggak Hampir pernah. semuanya nggak pernah lihat ya. Tapi Ibu percaya kan bahwa yang bikin produk ini kan PT itu kan? Ketika contoh seperti itu tadi, ini adalah ciptaan misalnya. Ada yang menciptakan. Kita sudah tahu ciptaan ini ternyata benar, yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala misalnya. Terus kita kalau sudah tahu seperti produk ini, kita beriman bahwa Allah itu ada. Seperti itu kurang lebih lah contohnya. Contoh paling simpelnya ya. Dengan produk ini kita tahu pembuatnya apa. Dengan alam semesta ciptaan Allah kita tahu Allah itu ada dan Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Seperti itu. Nah, kalau kita sudah yakin dari situ titik mulanya, berarti ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat, menurunkan hukumnya, berarti kan kita tinggal mengikuti apa yang di dalam hukum itu, ya kan? Ketika kita mentaati hukum itu, insya Allah kita pasti tenang. Tetapi kalau kita tidak mengikuti itu, kita pasti nggak tenang. Kalau tadi Ustadz Agus Salim bilang orang yang kaya belum tentu bisa tenang, bisa jadi karena dia belum bayar zakat. Betul nggak? Jadi betul. Banyak uangnya, tapi karena dia nggak bayar zakat dan dia tahu ada hukum itu dan dia belum bayar. Itu yang bikin dia nggak tenang. Jadi
rumus untuk tenang sebenarnya simpel. Hanya mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya. Simpel. Iya. Dalam kondisi apapun, mau kaya mau miskin, orang kaya pun bisa tenang, orang miskin pun bisa tenang. Ketika dia yakin bahwa dia sudah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Allah SWT. Kalau saya sih simpelnya gitu aja. Siap. Iya nggak? Berarti mungkin kalau ini kan analoginya mungkin sebatas kepada contoh yang belum tentu ya. Kayak yang mana ada yang datang tuh ke pabriknya tuh, begitu tahu kan ternyata jadinya kurang percaya. Nah, berarti kan kita harus teliti. Nah, berarti kan kita harus teliti nih ya, seperti yang saya lakukan. Berarti itu ada apa? Perbandingan, begitu kan? Saya mempelajari kristologi, saya juga membandingkan dengan Islam. Ini membandingkan ini sangat-sangat penting. Iya. Ibu-ibu mau beli kerudung aja milih nggak, Bu? Cuman beli kerudung loh ya. Iya. Mau cari suami aja milih-milih nggak, Bu? Milih. Wah, ini nggak kaya, jangan gitu. Tapi yang paling penting kan agamanya ya. Mau beli rumah juga milih. Nah, ini kalau urusan dunia akhirat milih nggak? Ya pasti milih gitu. Iya. Jadi ketika kita milih kan kita membandingkan. Ya, kita tidak harus menjadi ahli, tetapi ketika kita bisa menguji yang mana yang masuk akal, yang mana yang logis, yang mana yang pasti benar, insya Allah itu yang kita ikuti. Gitu. Berarti sejatinya tidak hanya sebatas kepada sekedar tahu lalu tiba-tiba yakin, tapi betul-betul harus membuktikan dulu nih, Iya, Pak ya. betul. Jadi buktikan dulu benar nggak apa yang kita ketahui ini adalah sesuatu yang memang katakanlah terbukti dari terpercaya lah seperti agama juga tadi kan seperti itu. Ya, amin. Allah dibilang di surat Al-Kahfi 29 gini kata Allah, wa qul haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Al-haq itu, kebenaran itu yang mutlak itu dari Allah. Maka kalau kamu mau percaya, silahkan kata Allah. Kalau enggak juga sih silahkan. Artinya kan dari proses ini menunjukkan kita tuh punya pilihan. Dan pilihan kita ternyata berasal daripada apa yang kita pahami dan ketahui. Jadi nggak ujuk-ujuk tiba-tiba, pokoknya aku pingin ini, gitu kan, pingin itu tanpa kemudian peduli tentang sesuatu yang dia yakini. Nah ini satu yang penting sekali jadi sejatinya. Karena banyak di antara kita nih, kan dalam tanda kutip gini, kan yang penting jadi orang baik. Oke. Jadi orang baik, kemudian tidak ganggu orang, gitu kan ya, nggak rese sama orang, kan Tuhan Maha tahu. Nah, itu kayak gitu gimana tuh kok? Gini, saya ingin menambahkan sedikit bahwa yang namanya tenang itu kan berasal dari otak, betul kan? Manusia dengan otak yang punya darah dan oksigen yang cukup, itu insya Allah akan tenang. Ya, kalau manusia otaknya kurang darah, kurang oksigen, biasanya dia akan gimana ya? Kalau kata orang Jawa, tempat saya itu apa bilangnya? Gelisah. Oh iya apa? Oh kalau kelingan kurang tidur itu. Ngopi. Tapi kalau kurang darah, kurang oksigen, orang itu biasanya kalau di tempat saya itu bilangnya kemerungsung gitu. Merungsung apa? Nggak tenang gitu loh, gelisah. Nah iya. Ya. Orang Surabaya bisa tahu tuh ya. Biasanya. Orang Malang tahu lah. Gitu. Tapi, Ustaz Agus, maaf, ya. ada squad di belakang. Ibu di sini nggak apa-apa, nggak di sini aja Bu. Masih ada tempat. Ada Scott. Oke. Oh, Nah, ternyata itu. ternyata dari sisi ilmu kedokteran ada hubungannya. Iya. Ya, manusia kalau kita sedang duduk begini berdiri, otak kita yang bagian paling atas ini kalau kita berdiri aja atau duduk aja itu tidak akan dapat darah dan oksigen yang optimal. Ini yang ngomong dokter loh. Ya. Mungkin ibu-ibu pernah dengar dokter Aisyah Dahlan ya, Oh ya. ahli neuron kan, saraf-saraf kan. Beliau bilang otak kita punya miliaran saraf. Ternyata jantung kita juga punya saraf. Yang di sini punya memori, yang di jantung juga punya memori. Ya, walaupun jumlahnya jauh lebih sedikit daripada di otak, tapi ternyata yang di jantung itu yang bisa menerima pesan-pesan ilahi. Nah, manusia kalau berdiri atau duduk begini, posisi vertikal, otak kita yang paling atas ini tidak akan dapat darah dan oksigen yang optimal sampai kita apa? Bersujud. Rendah ya, oke. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW di Quran surat Al-Hajj ayat ke-77, ya ayyuhalladzina amanur ka'u wasjudu. Diperintahkan bersujud. Kenapa kalau ibaratnya cuman menyembah aja kok harus sujud gitu?
ternyata di dalam gerakan sujud ada keuntungan, ada manfaat buat kita manusia. Selain daripada gerakan-gerakan yang lain yang seperti dalam tanda kutip yoga, ya, kalau kita melakukan dengan Iya. dengan regangan yang benar, nggak asal-asalan, ternyata posisi kepala kita ketika di bawah jantung kita itu mendapatkan darah dan oksigen yang optimal. Dari sisi kesehatan ternyata sudah konfirmasi. Jadi saya juga sering bertanya atau ngasih tahu kepada orang-orang yang sedang konsultasi dengan saya, kenapa kok kita disuruh sholat gitu. Saya tanya misalnya, kamu kalau bercanda sama teman misalnya, kamu ditepok bahunya misalnya, marah nggak? Biasanya orang nggak marah kalau tepok sini ya. Iya. Kamu ditepok pahanya, marah nggak? Enggak kan? Tapi coba kamu gitu, marah nggak Bu? Iya. Kenapa marah? Sama-sama anggota tubuh, kenapa yang di sini nggak marah, di sini nggak marah, kenapa yang di sini marah? Karena kepala kita adalah anggota tubuh kita yang paling mulia. Betul? Iya. Ketika Allah SWT memerintahkan kita bersujud, berarti kan Allah SWT memerintahkan kita untuk meletakkan bagian tubuh kita yang paling mulia di tempat yang paling rendah. Betul nggak? Iya. Itu adalah bukti penghambaan kita kepada pencipta kita. Walaupun kita tidak melihat, tapi dengan kiblat, kita disuruh apa? Untuk bersujud menghadap kiblat. Berarti kita disuruh menghamba. Ya, walaupun kita nggak ngeliat nih. Iya. Ada sebagian orang, sekarang juga banyak, dia tidak mau menghamba sesuatu kepada yang tidak dilihat katanya. Ya, Iya. orang-orang ateis. Iya. Dia pikir karena Tuhan tidak terlihat, dia tidak mau beriman. Itu tidak dilarang sama Iya, Allah. itu pilihan. Silakan kalau mau begitu. Tinggal tunggu aja nanti. Gitu. Iya. Nah artinya orang-orang yang seperti itu berarti orang-orang yang tidak mau menggunakan pikirannya dulu. Dia hanya menggunakan standar apa yang tadi bilang, yang penting baik, ya, tidak merugikan orang lain, yang penting bermoral gitu katanya. Tetapi kalau mau begitu bicara dengan orang ateis, berarti kan kalau dia tidak mau beriman kepada pencipta, dia pasti beriman juga loh. Dia beriman kemana? Ketika dalam kondisi Bukan. Kalau itu lain, itu juga bisa. Tetapi dia juga dalam kehidupan sekarang, dia juga harus beriman kepada ilmu pengetahuan. Oh, yakin nih. Betul nggak? Iya, saya. Kita hidup di zaman ilmu pengetahuan, dia pasti juga harus percaya Iya. bahwa ada gravitasi, bahwa bumi ini bulat, bumi ini mengitari matahari, matahari mengitari alam semesta dan begitulah. Iya. Itu yang kadang-kadang memang dia tidak sampai bahwa penciptaan alam semesta yang tidak mungkin dari ketiadaan, yang mana ada yang mengatur, tidak terjadi tabrakan dan segala macam, itu yang dia tidak sampai. Orang ateis yang seperti itu ya. Bukan berarti kita iman buta nih. Kita tidak iman buta karena apa? Karena ada petunjuk dalam Quran yang menceritakan tentang alam semesta dan sudah terbukti benar. Itu bukan iman buta. Kalau iman buta kita tidak perlu tahu itu, kita langsung beriman aja. Tetapi dengan petunjuk di dalam Quran, yang mana Quran sudah terbukti dari 1500 tahun yang lalu sampai sekarang, berarti kan kita tidak boleh bohong kepada diri sendiri. Tidak boleh bohong diri sendiri maksudnya bagaimana? Ini ada sesuatu petunjuk yang pasti benar, terus kita mau mengingkari, sedangkan kita sudah tahu, berarti itu kita sedang bohong pada diri sendiri. Tetapi kita sudah tahu ini benar, ya kita harus akuin dan kita ikutin. Kalau memang kita mau kembali ke rumah yang benar. Kalau bicara masalah tenang lagi misalnya, ketika kita bisa yakin bahwa apa yang kita jalankan ini sudah sesuai dengan hukum yang sudah ditetapkan, pasti tenang. Ibu-ibu, kalau sudah bayar pajak, tenang apa enggak Bu? Itu salah satu contoh. Ada aturan dunia, ada aturan surga. Iya, betul. Kalau aturan dunia saja sudah dijalankan kita tenang, apalagi yang aturan surga. Betul. Nah, kira-kira gitu. Masya Allah. Jadi sejatinya ketenangan tidak hanya sebatas ukurannya jadi orang baik ya. Betul. Dia harus jadi orang benar nih. Betul. Berarti juga termasuk menghambakan diri kepada Allah dalam bentuk ketundukan tadi. Seperti yang bilang sholat tadi, ternyata itu tidak hanya sebatas menjadi bentuk penghambaan dan sekedar menggugurkan kewajiban, tapi ternyata dampaknya bisa mendatangkan ketenangan gitu ya. Untuk kita juga. Untuk kita juga. Saya ingat ketika saya baru masuk Islam, saya bertanya kepada Ustadz, Ustadz, kenapa kalau sholat subuh itu kok sebelum matahari terbit?
Kenapa kalau zuhur itu kok ketika matahari tepat di atas ubun-ubun kita? Kenapa kok kalau asar ketika sudah condong? Kenapa kalau maghrib kok ketika matahari itu sedang terbenam? Kenapa isya kok setelah matahari terbenam? Banyak Ustadz nggak bisa jawab. Banyak Ustadz nggak bisa. Saya cari, termasuk juga saya tanya, kenapa Quran diturunkan dalam bahasa Arab? Kenapa Quran diturunkan di tanah Arab? Itu memang butuh apa namanya, kajian yang dengan pikiran yang tenang. Iya, betul. Saya cari, ada yang mengatakan bahwa sholat subuh itu sebelum matahari itu karena mengikuti sholat nabi-nabi tertentu, misalnya kayak begitu. Tetapi akhirnya saya baru mendapatkan hikmah bahwa kita tahu bumi ini bulat, Iya. bumi ini berputar. Selain berputar, bumi ini juga memutari matahari, mengitari matahari. Jadi ketika bumi berputar, kena sinar matahari, ada bagian yang gelap. Iya. Ya kan? Ketika bumi berputar, berubah dari terang ke gelap, nanti dari gelap ke terang, ini ada yang namanya dengan spektrum. Ada yang pernah dengar, Bu? Spektrum? Nah, Perubahan cahaya alam. iya. Nah, ternyata perubahan cahaya alam itu juga berpengaruh kepada otak manusia. Contoh misalnya, bulan yang mengitari bumi, ketika bulannya tuh mengitari bumi, yang persis lurus dan bumi dan matahari ini, air laut pasang nggak? Iya. Air laut pasang. Pasang. Binatang dan manusia terpengaruh nggak? Iya. Ngaruh. Terpengaruh juga ya. Ada yang bilang hubungan manusia atau gimana lah gitu ya. Bisa begitu kan katanya kan. Ada pengaruh ke tubuh manusia. Iya. Walaupun tidak ekstrim, orang tidak bisa melihat dengan mata telanjang, tapi tubuh manusia kita juga bisa merasakan. Hewan juga ada efeknya. Iya. Jadi ketika spektrum itu sedang kita alami, perubahan cahaya alam itu, dan ketika kita lakukan sholat di saat perubahan cahaya alam itu ternyata efek terhadap otak manusia itu sangat besar. Efek manusia ya, efek terhadap otak manusia. Jadi otak manusia itu akan jauh lebih tenang. Otak manusia itu akan jadi kreatif. Otak manusia itu jadi lebih produktif gitu. Nggak males-malesan gitu. Jadi kita nggak pernah tahu hikmah di balik perintah sholat. Ya. Bahkan kalau kita mengingat cerita Isra Mi'raj dulu ketika Nabi Mi'raj, berapa kali waktu sholat pertama diperintahkan? 50. Sebelum dinego, 50. Kan jadi dinego kan? Iya. Atas rekomendasinya Nabi Musa alaihissalam. Sampai akhirnya diizinkan 5 waktu. Tetapi dengan apa? Dengan pahala yang sama. Iya. Dengan sholat 50 waktu. Dengan 5 waktu saja, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita untuk beribadah selama seharian penuh. Itu sudah bisa membuat kita menjadi manusia bertakwa. Betul. Jadi artinya Allah lebih tahu manusia daripada kita sendiri. Karena Allah lebih tahu kita, makanya Allah perintahkan kita sholat, Allah perintahkan kita zakat, Allah perintahkan kita puasa. Itu adalah untuk kebaikan kita dan manusia lain. Kira-kira cuma begitu, simpelnya. Berarti katakanlah ketaatan kepada Allah yang berupa sholat yang kita laksanakan itu tidak hanya menjadikan kita tenang pada gerakan, tapi juga pada waktu itu ya, pada Betul. waktunya. Ini luar biasanya Allah, Masya Allah. Jadi Allah memang bilang di Al-Quran surat Ar-Ra'd 28 itu, alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub, kata Allah. Orang-orang yang beriman, hati mereka itu akan selalu merasa tenang, tentram dengan zikrullah, zikir kepada Allah. Dan zikir yang paling agung itu adalah ketika kita sholat, itu banyak zikir di situ sejak awal. Ya. Dan ketahuilah kata Allah, hanya dengan zikir sajalah hati menjadi tenang. Jadi artinya bahwasanya kadang kita nih kadang-kadang seperti antum pergi ke Bali, belum sempat kemana-mana nih gitu. Kadang orang ke Bali misalnya mau healing gitu katanya, Mau healing. tenang gitu kan ya. Sampai mohon maaf nih banyak nih teman-teman kita yang datang dari misalnya dari luar Bali tuh ya, ke Bali tuh mohon maaf nih melukat gitu, katanya pengen cari ketenangan. Ini kan ini persesi-persesi terkadang menjadikan tadi bukannya semakin tenang, tapi justru semakin mungkin jauh dari Allah bahkan gelisah gitu. Nah ini mungkin antum bisa kasih kepada kita bagaimana sih sejatinya untuk betul-betul menjadikan
ketaatan kepada Allah berupa ibadah tadi, atau jangan sampai keliru dalam melaksanakan sesuatu yang dianggap menenangkan justru menjauhkan itu. Kalau untuk mencari ketenangan yang sejati, yang tadi seperti saya ceritakan tentang hikmah daripada sholat itu, sebenarnya nggak perlu ngelihat tempat sih ya. Mau di rumah, mau di Bali, mau di tempat kota yang macet ya, sebenarnya sama aja. Tetapi yang harus kita kejar adalah sholatnya pada waktu yang tepat. Oke. Itu kalau tidak pada waktu yang tepat, oke, manusia itu masih bisa mendapatkan darah oksigen yang tepat. Ya. Tetapi kan tidak sinkron dengan spektrumnya. Oh, iya. Itu yang menjadi kunci sebenarnya. Betul. Terus kemudian dulu ketika saya baru-baru masuk Islam, saya juga sering bertanya, kenapa sholatnya subuh 2 rakaat? Kenapa yang zuhur 4 rakaat? Dan selanjutnya asar 4, maghrib 3, isya 4. Ada yang pernah nanya, Bu? Padahal subuh lagi ngantuk-ngantuknya ya. Ada yang pernah nanya nggak, Bu? Kenapa jumlah rakaatnya kok itu aja? Kok nggak berubah gitu? Bisa jadi ada yang mengatakan begitu. Maghrib kenapa 3? Ada yang mengatakan itu mengikuti sholatnya Nabi Isa gitu kan. Ada yang begitu. Tapi yang jelas saya sangat terkesan dengan jawaban Ustadz Abdul Somad. Iya. Ketika malaikat Jibril alaihissalam mengajarkan kepada Nabi sholat sekian berapa rakaat, sholat sekian berapa rakaat, Nabi nggak nanya, malaikat Jibril juga nggak jelasin. Ya sudah, berarti kita ikutin aja gitu ya. Sami'na wa ta'na ya. Sami'na wa ta'na. Jadi yang lebih tahu pasti Allah SWT. Iya. Kenapa sholat subuh 2 rakaat, kenapa zuhur ini dan semuanya. Karena pada saat-saat itulah gerakan tubuh manusia dengan jumlah rakaat tertentu pasti cukup buat kita. Baik. Pasti, ya. Betul. Jadi Allah tidak akan pernah memerintahkan sesuatu tanpa ada maksud dan tujuan. Iya, Begitu betul. ketika Allah melarang, pasti bukan Betul. karena iseng-iseng saja. Betul. Baik. Masya Allah sudah kita dengarkan dari Ko Dondi. Mungkin dari ibu-ibu mungkin ada yang mau bertanya nih. Mungkin punya unek-unek silakan. Mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Donditan mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dewi, pemilik daripada Dura Villa, yang telah menyediakan akomodasi buat saya dan tim selama kami melakukan safari dakwah di Bali 19 hingga 22 Desember 2025. Masya Allah ya, tempat yang disediakan buat kami ini adalah villa mempunyai 2 kamar, ada ruang tamu, ada kolam renang, ada dapur. Dan luar biasa ya, ini tempat sangat nyaman sekali di sini. Saya selama 3 hari menginap di sini sangat-sangat nyaman dengan tempat ini dan sangat berkesan ya. Jadi terima kasih banyak sekali lagi buat Ibu Dewi ya atas akomodasinya. Semoga Allah SWT membalas dengan segala kebaikan di dunia dan akhirat. Kita jumpa lagi di safari-safari dakwah berikutnya. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Bu? Maaf kok mau tanya untuk saya kan sering dulu lihat podcast kok untuk dengan Jesslyn. Oke. Jesslyn sekarang di mana kok? Saya nggak tahu persis sekarang di mana dia. Karena sudah setahun lebih saya nggak ada komunikasi sama dia. Tapi nggak kembali murtad. Oh enggak. Saya belum dengar itu. Ya semoga enggak. Iya, insya Allah, Bu. Cuman itu aja sih. Penasaran karena nggak pernah lihat lagi. Kasih itu mic-nya, kasih. Juga mensahadatkan seseorang yang habis ke Al-Furqan katanya. Ada yang Oh enggak, bukan. Jadi di Al-Furqan itu pagi-pagi itu ada 4 orang yang masuk Islam karena nonton video saya. Datang ke Al-Furqan. Yang 1 orang dari Katolik, 1 orang dari Protestan, yang 2 dari Hindu. Alhamdulillah, ketika kemarin ketemu saya, yang dari Katolik sama yang 2 dari Hindu ini kemarin saya bawa ke villa. Jadi podcast gitu, Bu. Nah yang satu lagi yang dari Protestan kemarin juga datang ke Masjid Muhammad, Bu. Bersama calonnya. Calonnya itu yang kemarin di Masjid Muhammad bertanya. Oh, yang laki Michael. Oh, ibu-ibu itu. Yang hitam.
yang kerudung hitam. Namanya Chia. Ya. Orang Chinese tapi dari kecil sudah masuk Islam gitu ya. Jadi ikut sama apa ya tantenya gitulah ya. Orang tuanya malah masih Kristen. Kemarin ketemu saya cerita, wah Masya Allah itu ceritanya juga bisa jadi sangat menarik ya, bisa buat menjadi inspirasi buat kita semua supaya kita tambah beriman. Yang laki-laki, yang Michael ini, dia apa namanya? Ketika kemarin dia juga cerita, gila kok katanya, gua dulu tiap hari nonton lu katanya. Ketika dia sedang mencari gitu ya. Kalau yang satu lagi yang dari Katolik, dia mengaku bahwa ketika dia sudah pernah Katolik, dia sudah pernah Protestan, pernah ateis, pernah agnostik, ketika dia mempelajari Islam, yang dia cari adalah Islam yang Cina, katanya gitu. Jadi dia nonton video-videonya Ustadz Felix Xiao, Dennis Lim, saya, akhirnya dia baru yakin katanya. Karena begini ya Bu ya, walaupun Islam tidak mengenal ras, tapi orang-orang yang masih hidup zaman sekarang pun itu masih banyak yang menggunakan atau bertopengkan dengan ras. Ada seorang pemuda Cina di Jakarta, di Tangerang, dia sudah pelajari Islam dan dia sudah yakin dengan Islam dan dia mau masuk Islam. Tapi ketika dia mau bersahadat, pengen disahadatkan oleh Ustadz Khalid Basalamah, karena jenggotnya panjang, mamanya nggak boleh. Sama mamanya dibilang apa? Kamu mau jadi teroris? Coba, masih ada orang yang begitu berpikir. Nanti mau syahadat dengan Ustadz lain yang jenggotnya panjang juga dibilang begitu. Setelah orang ini bingung, ada temennya Muslim ngasih lihat link YouTube, nih Donditan Cina kata gitu. Laku nih. Terus sama anak Cina ini ditujukan ke mamanya, nih Ma, Tommy mau syahadat sama ini Cina kata gitu. Mamanya lihat baru, ya udah deh kata gitu. Setelah anak itu datang ke tempat saya syahadatkan 2 bulan kemudian Natal, mamanya bikin kue nasar kirim ke tempat saya. Mamanya, tapi masih Kristen. Tapi setiap kali saya bilang, temuin dong saya mama kamu, mamanya belum mau gitu. Jadi ya memang kita maklum ya, di kalangan mungkin nggak cuma Tionghoa aja, kalangan lain juga mungkin ada, bahwa ras itu memang masih tinggi ya, masih dianggap tinggi. Jadi masih ada pandangan kalau kamu menikah harus dengan ras yang sama gitu. Nah, di Islam kan kita tidak begitu ya. Di Islam kita tidak memandang ras, tidak kenal rasis. Justru itu Allah SWT menciptakan manusia dengan suku dan ras supaya kita saling apa? Ta'aruf, Bu. Ta'aruf ya. Silakan Bu. Siapa lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak apa-apa Bu, itu biar mic-nya masuk kamera. Assalamualaikum Koh Donaldan sama Donald. maaf Koh Dondita sama Pak Ustadz Agus Salim. Maaf. Nggak apa-apa Bu. Saya mau bertanya, bagaimana jika seorang mu'alaf yang menjadi kepala keluarga tidak menjalankan ibadah syariat Islam, sedangkan dia bertanggung jawab atas ibu, istri, dan anak perempuannya? Ya, kalau ada seorang mualaf menjadi kepala keluarga atau imam, tapi tidak menjalankan Islamnya, ya secara hukum Islam itu tetap salah. Tetap salah. Dia tetap harus menjalankan Islamnya. Kalau dia tidak menjalankan Islamnya, berarti perlu dipertanyakan motivasi dia ketika masuk Islam. Apakah hanya untuk menikah atau bagaimana? Dan itu banyak terjadi. Ya. Secara hukum Islam, dia tetap salah. Dia tetap harus menjalankan Islamnya. Kalau begitu, dia berarti tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai imam. Dan kalau begitu, sang istri berhak menggugat cerai. Karena siapa yang menjamin istrinya masuk surga kalau imamnya seperti itu gitu. Istri berhak mencari imam yang lebih baik berdasarkan hukum agama gitu ya. Tapi kalau dikaitkan dengan perasaan duniawi dan sebagainya, buat istri fine-fine aja sih ya itu hak dia. Tetapi kalau ibu bertanya dalam hukum Islam, sang kepala keluarga ini tidak bisa menjadi imam yang baik, istri bisa mengusahakan. Mengusahakannya caranya bagaimana Bu? Kalau ibu yang menasihati atau meminta supaya dia menjalankan Islam dan dia tidak mau, yang penting istri kan sudah mengingatkan. Tetapi istri juga bisa mencari orang
yang omongannya didengar sama kepala rumah tangga itu. Misalnya siapa? Misalnya orang tua istri, atau mungkin mertua, atau mungkin tokoh masyarakat yang omongannya didengar. Si istri bisa mencari upaya seperti itu juga, mencari orang yang omongannya mungkin didengar supaya kepala keluarga ini menjalankan Islamnya. Kalau semua upaya sudah dijalankan, dia tetap tidak mau menjalankan Islamnya, itu istri berhak minta untuk cerai. Khulu. Istri berhak untuk mencari imam yang bisa membawa dia ke surga, ke jannah. Gitu. Tapi kalau istrinya itu masih bertahan sampai dia tua, umur itu Bertahannya efek untuk hanya karena harta atau karena apa, Bu? ya untuk karena ada anak mungkin, Ada ada anak. ini terus. Ya. Ya sekarang berarti kalau begitu yang perlu diperhatikan berarti istri ini orientasinya kemana? Orientasinya hanya dunia atau orientasinya akhirat? Itu aja sih, Bu, simpelnya aja. Tapi istri ini tetap boleh atau harus mengupayakan supaya suaminya menjalankan Islam. Tuh. Upayanya apa saja itu bisa cari informasi yang banyak gitu loh. Kalau menjadi mualafnya itu atas kita misalkan dia terpengaruh oleh kita, tapi dia itu efek ke kitanya gimana? Maksudnya gimana efeknya? Kan misalnya orang menikah, dia agamanya lain sebelumnya, terus karena dia mau nikah sama kita, Iya. dia masuk Islam, tapi dia tidak menjalankan itu ya. Gitu. Iya itu. Terus hukum. padahal kita udah kasih tahu, hanya orangnya mungkin susah atau gimana, nggak mudeng apa. Sekarang gini, Bu, yang istri kan dia juga harusnya tahu bahwa seorang istri itu surga nerakanya itu kan di tangan imam, ya kan? Ya. Imam bertanggung jawab atas istrinya, atas sandang, pangan, papan, gitu kan? Dan suami itu juga yang bertanggung jawab atas segala keimanan istrinya. Saya sering bilang kepada orang yang berkonsultasi di tempat saya yang mau menikah, saya bilang kalau kamu mau masuk Islam karena menikah tidak ada yang salah, boleh-boleh saja, ya. Menikah hanya salah satu cara untuk masuk Islam. Tetapi yang diharapkan setelah masuk Islam dia menjalankan Islamnya. Kalau dia masuk Islam karena menikah, tapi dia tidak menjalankan Islamnya, terus yang istri kan berarti kan ditipu kalau begitu, diperdaya kalau begitu. Kan kita mau memilih suami atau istri kan berdasarkan agamanya, Ya. ya kan? Kalau awalnya masuk Islam karena menikah, terus karena dia tidak menjalankan agamanya, berjalan terus, tapi tidak ada upaya untuk menjalankan Islamnya, yaitu tanggung jawabnya berarti si istri ini juga lalai gitu, Bu, istilahnya. Lalai dalam arti walaupun suaminya yang bertanggung jawab, tapi karena suaminya yang masuk Islam untuk menikah dengan istrinya, berarti istrinya ini kan juga lalai dalam mengingatkan suaminya. Resikonya di istri nih, Bu. Resikonya di istri. Maksudnya resiko di istri apa? Tidak ada imam yang bertanggung jawab tentang surganya istri. Gitu, Bu. Ya, sama-sama. Ya. Baik. Saya mohon maaf nih kalau jawaban saya straight to the point aja udah. Gitu. Nanti Ya, nanti saya tidak jadwalnya suka. di Ana nanti. Saya tidak suka muter-muter begini. Iya. Seorang ibu datang ke saya menikah dengan suaminya dari Kristen masuk Islam, tapi setelah anak pertama lahir, suaminya kembali lagi ke gereja selama 20 tahun. Ya, saya terus terang sama ibunya, ibu selama 20 tahun ini ibu sudah berzina sama suami ibu. Saya terus terang aja begitu, karena memang hukumnya Islam begitu. Ya, Bu, silakan. Iya, bismillah. Ustadz, saya mau nanya, kan tadi ada dijelaskan bahwa anaknya yang murtad itu tidak boleh dihidupi lagi, apalagi gaya hidup. Tapi ini ada case teman saya, anaknya kan murtad gitu. Dan ibunya masih mendampingi anaknya karena berharap dengan kebaikan dan dia bisa ngasih nasihat terus menerus, siapa tahu Allah lembutkan hati anak itu. Nah, itu bagaimana? Ya. Kalau dalam rangka ibunya atau orang tuanya dalam rangka mengajak anak itu untuk kembali ke Islam, itu nggak apa-apa, Bu.
nggak apa-apa. Artinya, Jadi masih boleh didampingi sampai saat ini gitu ya. ya, tapi artinya Karena gini, Bu. salah pergaulan Ustadz. Ya, Ya. dalam rangka orang tuanya ingin mengajak anaknya untuk tetap bertaubat, ngasih makan nggak apa-apa. Tapi kalau ngasih makan hanya karena supaya hidup, bertahan hidup dan sebagainya, itu malah udah nggak boleh. Jadi mendampingi, memberi makan, memberi pendidikan dalam rangka untuk mengajak anak ini bertobat masih boleh. Gitu, Bu. Nggak apa-apa. Terus satu lagi Ustadz, ini kan ada anak teman saya mau menikah. Nah calon istrinya itu ibunya Islam, bapaknya Konghucu kalau nggak salah ya. Tapi bapaknya udah meninggal. Terus kakak-kakaknya dia, jadi gini, kakaknya dia yang laki-laki itu agamanya ada yang Kristen, ada yang Konghucu gitu. Nah nanti dia mau menikah itu bingung, itu nanti walinya siapa? Apakah wali Tinggal ke hakim atau KUA gimana? aja, Bu. Oh, Di gitu. KUA disediakan wali hakim. Oh, wali hakim ya. Gampang, oh, Bu. iya. Oke, itu aja sih Ustaz. Ya, Udah, terima sudah kasih sering, Ustaz. Bu, yang begitu. Baik. Satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ini saya minta keikhlasan Koko untuk sharing yang sejujur-jujurnya dalam proses memutuskan untuk mu'alaf itu satu nggak mudah. Nah ini alasan mendasar apa yang bikin Koko ini saya pilih. Kemudian dalam proses ini tentunya banyak ujian, cobaan. Nah, untuk bertahan menjadi tetap seorang muslim itu gimana? Dan ini kayaknya yang lebih banyak kita minta sharing karena kita semua ini mengalami ujian yang macam-macam. Untuk bertahan dalam tauhid ini saya sendiri aja saya nggak yakin. Nah, saya minta sharingnya Koko untuk meyakinkan bahwa ini yang jalan yang kita pilih, ini yang kita pertahankan. Terima kasih Ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Jadi sebenarnya pertanyaan ini sudah saya uraikan semalam, ya, yang di tempat Kamila itu, ya. Artinya ketika saya menceritakan bahwa seorang itu beriman setelah dia harus yakin dengan apa yang dia pegang. Dia pegangnya itu apa? Quran. GPS itu, ya. Quran itu, Bu, yang bisa menjaga iman kita. Kalau pola pikir kita, karena kita sekarang hidup di zaman ilmu pengetahuan, Quran itu sudah membuktikan bahwa ayat-ayat dalam Quran itu dibenarkan oleh ilmu pengetahuan manusia sekarang. Berarti ini tidak mungkin buatan Nabi Muhammad SAW. Ini pasti yang menurunkan Quran yang menciptakan langit, bumi, dan manusia. Pertama-tama yang harus kita yakin itu dulu, Bu. Dengan kita yakin dengan Quran, yang lain-lain itu harusnya berdasarkan Quran gitu maksudnya. Yang selanjutnya berdasarkan Quran, mau berdagang, mau berkeluarga, mau menempuh pendidikan, mau beribadah, semua harus dengan tuntunan Quran. Nah, ketika di Quran sudah disebutkan taatilah Allah, taatilah Rasul, berarti dari Quran ada turunannya. Sunnah Rasul juga kita harus ikutin. Yang tidak disebutkan di dalam Quran, kita cari dalam sunnah Rasul. Jadi patokannya cuman itu, kita sudah yakin ini yang menurunkan pasti yang menciptakan langit, bumi, dan manusia, berarti perintah dan larangannya pasti baik buat kita. Gitu. Ibu kalau punya anak, dulu waktu masih kecil, ibu ngelarang ini, ngelarang itu buat kebaikan anak atau buat kebaikan siapa, Bu? Pasti buat kebaikan anak, supaya anaknya tidak luka, tidak celaka, dan sebagainya. Begitu juga dengan Allah SWT kan, Bu. Saya mikirnya cuma begitu aja. Jadi ketika saya bermuamalah, saya bercampur di komunitas, berdagang misalnya atau bekerja, saya jadi kontraktor juga. Yang kita lakukan supaya kita lakukannya itu barokah buat kita, ya kita harus dengan tuntunan Quran dan Sunnah. Saya ingat ketika saya nonton filmnya Umar bin Khattab, Masya Allah ya, seorang yang sangat-sangat berpengaruh di Arab pada saat itu, ketika dia sudah menjadi khalifah, itu perubahannya 180 derajat, Bu. Ya, ketika dia masih menjadi petinggi Quraisy, siapa yang berani sama dia, Bu? Dikit-dikit penggal gitu istilahnya. Tapi ketika dia sudah menjadi muslim, ketika dia sudah menjadi khalifah, istrinya ngomel-ngomel, dia ngapain, Bu?
Diam aja gitu. Nggak berani bantah. Itu juga yang bikin saya seperti itu ketika istri saya ngomel gitu. Bener, patokan saya itu. Ini seorang yang sangat berkuasa aja bisa diem di depan istrinya ketika ngomel. Saya ini bukan siapa-siapa gitu. Masa saya malah lebih galak dari Umar bin Khattab maksud saya. Tetapi ketika Umar bin Khattab jalan-jalan di pasar, ketika dia melihat orang sedang berdagang curang, langsung dia bisa ngambil sanksi gitu Bu. Karena dia sebagai khalifah. Nah, dia bisa langsung menegur dan memberikan sanksi. Ada orang yang jualan susu dengan dicampur misalnya, dia bisa langsung mengambil tindakan. Jadi maksud saya, seorang Umar bin Khattab yang boleh dikatakan tidak kurang dunianya, tapi ketika dia sudah menjadi orang beriman, dia sangat-sangat berpegang kepada Quran, Bu. Sangat-sangat berpegang kepada Quran. Ini seorang sahabat ya Bu ya. Seorang sahabat yang saking cintanya dengan Nabi, ketika Nabi wafat, sahabat Abu Bakar mengumumkan Nabi wafat. Apa yang dilakukan Umar, Bu? Dia menghunus pedangnya. Siapa yang mengatakan Nabi wafat, saya penggal katanya. Coba. Karena dia saking tidak rela Nabinya wafat. Ya Bu ya. Jadi kita nggak usah jauh-jauh. Kita tuh dekat dengan Quran. Quran sekarang bisa kita akses di mana-mana. Jadi pegangan kita ya Quran, itu aja. Jadi kalau ibu-ibu nih yang sudah punya komunitas, alhamdulillah, tinggal dikencengin aja kajiannya. Ya, kalau tadinya seminggu sekali, kurang ilmunya, tambahin lagi. Ustaz, cari ustadz yang lain Bu. Cari ustadz yang lain Bu. Masalah rumah tangga itu kan banyak sekali yang bisa dibahas ya Bu ya. Dari sunnah Nabi, dari hadis-hadisnya Aisyah, itu banyak sekali yang bisa dibahas. Jadi gitu ya Bu ya. Yang bisa membuat kita tetap beriman, tauhid, itu ya dengan cara kita berpegang pada Quran. Gitu, Bu. Jadi itu poinnya. Jadi kembali kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW secara totalitas, udhulu fis silmi kafah, artinya berarti berpegang teguh kepada dua hal yang ditinggalkan, Quran dan Sunnah. Insya Allah akan tertuntun, terbimbing, dan terselamatkan soal itu kok ya. Masya Allah. Jadi ini yang luar biasa yang kita dapatkan hari ini. Jadi dengan kita berupaya menjadi seorang Muslim yang betul-betul memahami agama kita, maka akan menenangkan hati kita. Ketika hati tenang, insya Allah bahagia. Gitu kan. Amin. Nah, karena keterbatasan waktu, beliau juga akan pamit nih mau ke bandara ya. Penerbangan jam 2 sih sebenarnya, cuma kita tahu kan jalannya lagi perubahan arus nih kan. Jadi supaya enggak nanti kenapa-kenapa gitu ya. Jadi lebih baik datang lebih cepat daripada terlambat gitu kan, karena pesawat soalnya. Baik, demikian mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi sesuatu yang menambah pemahaman kita dan menguatkan iman kita, dan insyaallah pertemuan kita dengan Koh Dendi tidak hanya bukan kok Donald Trump bukan ya. Donald Trump. Kok Donditan gitu. Ini insya Allah tidak menjadi yang terakhir insya Allah. Mudah-mudahan suatu hari lagi bisa berkunjung ke Bali, bisa stay lebih lama ya. Kita bisa bikin kegiatan-kegiatan jauh lebih kemudian luas kemanfaatan yang dirasakan, dan tidak hanya di Denpasar. Mudah-mudahan kita bisa keluar nih kok. Ya. Mungkin ke Singaraja atau kemana yang mereka sebenarnya udah banyak minta nih. Oh iya. Ya udah banyak minta, cuma karena waktu yang terbatas ya. Jadi kita hanya bisa ya mobilenya sekitar Denpasar dan Bandung aja. Ya mudah-mudahan tahun depan lah ya. Tahun depan insya Allah mudah-mudahan. Dan antum dari perjalanan Allah berikan keamanan, perjalanannya aman, selamat, sampai di tujuan juga dengan selamat. Insya Allah bisa kita ketemu nanti di Morowali. Ya, kita ketemu di Makassar atau Morowali? Kan transitnya Makassar. Transit Makassar. Kayaknya ketemu di Makassar sebentar, tapi beda pesawat mungkin. Ya, dan di ya minta doanya Ibu dan supportnya tentunya. Supportnya tidak hanya doanya ya, tapi dukungan juga untuk orang-orang di Morowali nih. Ya, ketemu Ustaz Sigit. Ustaz Sigit juga insya di sana. Ya. Baik, demikian kita tutup kajian kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.